Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Manawiyah, mahasiswa PPG dalam jabatan 2021 Angkatan 4 Universitas Negeri Gorontalo. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya siap melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di Satuan Pendidikan SD Muhammadiyah 1 Limboto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita belajar, doa dimulai. Setiap kali kita memulai pembelajaran, kita harus berdoa. Itu supaya meningkatkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap pekerjaan kita harus mulai dengan berdoa. Oke, anak-anak, hari ini ada yang tidak hadir? Semua hadir ya? Alhamdulillah. Oke, sebelum itu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Ini materi kita tentang permainan bola kecil. Nah, sekarang permainan apa saja yang kalian ketahui dalam permainan bola kecil? Ya, Fatih? Biliar. Nabil? Pingpong. Fatih? Bulu tangkis. Kelereng. Takraw. Tenis meja. Era? Takraw? Ya, takraw. Jadi jenis-jenis permainan bola kecil sebagaimana yang kalian sebutkan tadi, ini ya, ada biliar, takraw, tenis lapangan, golf. Ini kasih. Ya. Jadi beberapa banyak permainan bola kecil, tetapi hari ini kita belajar tentang permainan bola kaki. Baca teks dan tanya jawab, kalian dapat memahami variasi gerak dasar lokomotor, non lokomotor, manipulatif dalam permainan kasti. Terus yang kedua, dengan kalian berdiskusi, kalian dapat menjelaskan variasi gerak dasar lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif dalam permainan kasti. Ya. Dan yang ketiga, melalui pengamatan, kalian juga dapat mempraktekkan variasi gerak dasar lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif dalam permainan kasti. Variasi gerak dasar lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif dalam permainan bola kecil. Itu dimainkan oleh dua regu. Ada yang dinamakan sebagai regu pemukul dan ada yang dinamakan sebagai regu penjaga. Kasti itu karena permainannya secara berkelompok atau beregu, yang diperlukan adalah ya kekompakan dan kerjasama. Ya, apabila kita bermain dalam satu regu, yang diperlukan itu adalah kekompakan dan kerjasama. Permainan kasti itu di dalamnya ada lapangan, ya. Lapangan ini berbentuk persegi panjang, ya. Nah, panjangnya 60 sampai dengan 70 meter dan lebarnya 30, ya. Oke. Peralatan yang digunakan diantaranya adalah pemukul. Ini namanya pemukul. Terus ada bola, ya, bola kasti, ya. Ada bola kasti, terus ada lapangan pemukul bola kasti.
Terus biasanya kita juga menggunakan ini ya, ini namanya kerucut ya, biasa digunakan untuk ini. Terus yang ini kita gunakan sebagai tiang hinggap ya, ini kita menggunakan tiang hinggap ya, karena pada permainan kastil itu ada 2 tempat hinggap ya. Kita bermain kastil ya. Jadi ada yang memukul bola, ada yang menangkap bola, dan ada yang melambungkan bola. Yang pertama adalah regu pemukul. Setiap pemain berhak 1 kali memukul. Ya. Pemain terakhir memiliki 3 kali kesempatan untuk memukul. Setelah melakukan pukulan, pemain harus segera meletakkan alat pemukul di dalam ruang pemukul. Ya, pada saat kalian praktek, alat pemukul itu jika telah digunakan, itu tidak bisa langsung dilepas atau dilempar ya, tetapi harus disimpan di dalam ruang pemukul. Apabila alat pemukul berada di luar tempat yang telah ditentukan, dirinya tidak mendapatkan skor. Ya, kecuali membetulkan kembali alat pemukul tersebut. Terus regu penjaga bertugas untuk mematikan lawan. Yang pertama, menangkap bola yang telah dipukul oleh anggota tim pemukul. Terus yang kedua, membakar ruang bebas apabila ruang yang telah disediakan untuk ditempati anggota regu pemukul kosong. Nah, itu adalah tugas penjaga. Terus pelambung bertugas melambungkan bola untuk dipukul secara wajar sesuai dengan permintaan pemukul. Apabila selama 3 kali berturut-turut bola tidak terpukul, si pemukul dapat berlari bebas ke tempat pemberhentian 1, ya, atau tiang hinggap 1. Terus bagaimana? Pukulan bola dikatakan benar apabila bola itu melampaui garis pukul dan tidak mengenai tangan dan tidak terjatuh di ruang bebas. Terus di dalam permainan kastil juga ada namanya perhitungan skor. Ya, tim atau regu mendapat skor 1 apabila pemain memukul bola dan berlari ke pos atau pemberhentian 1, 2 dan ruang bebas secara bertahap. Regu mendapat skor 2 apabila pukulannya benar dan mampu kembali ke ruang bebas tanpa berhenti pada pos-pos pemberhentian. Ya, jadi kalau dia berhenti ke pos 1 nilainya 1. Apabila mendapat skor 2 apabila dia pada saat selesai memukul dia tidak pernah berhenti sampai ke ruang bebas, maka itu adalah skornya 2. Regu penjaga mendapat skor 1 apabila mampu menangkap secara langsung bola yang dipukul oleh regu pemukul. Ya. Terus tim atau regu dalam skor tertinggi keluar sebagai pemenang. Setiap babak itu berlangsung selama 30 menit dan istirahatnya selama 10 menit. Sekarang kita pada pergantian tempat. Pergantian tempat atau posisi antara regu pemukul dan regu penjaga apabila salah seorang anggota regu pemukul terkena lemparan bola dari regu penjaga. Terus bola dapat ditangkap 3 kali berturut-turut oleh anggota regu penjaga. Salah seorang anggota regu pemukul keluar dari ruang bebas atau keluar dari batas lapangan yang dibuat. Oke anak-anak, masih semangat? Ya. Oke semua, biar lebih semangat.
Non-lokomotor. Coba Mat Farah, berikan contoh gerakan non-lokomotor. Menekuk. Oke, berikan tepuk tangan untuk Mat Farah. Selain menekuk, Vera apa? Apalagi? Gerakan yang tidak menekuk, Vera apa? Yang tidak berpindah tempat. Memutar badan. Aiman? Meliuk. Bagus sekali, berikan tepuk tangan. Ya. Berarti sudah 2 ya? Nah, sekarang satu lagi. Gerakan apa tadi? Manipulatif. Manipulatif. Coba Fadil berikan contoh gerakan manipulatif apa? Menangkap. Bagus sekali. Aiman? Memukul. Berikan tepuk tangan semua. Ya. Jadi setelah kalian menyimak video yang sudah ditayangkan, kalian sudah dapat mengetahui berbagai macam variasi gerak dasar. Contoh gerak dasar itu lokomotor adalah jalan, lari, dan lompat. Contoh gerak dasar non lokomotor adalah meliuk, mengayun, dan menekuk. Terus contoh gerak dasar dari manipulatif ada melempar, menangkap, dan memukul. Mencari informasi. Ya, bagaimana perkembangan permainan kasti di Indonesia? Dan yang kedua adalah bagaimana variasi gerak dasar lokomotor dalam permainan kasti. Ya, lembar kerja nanti silahkan diisi. Kerjakan di lembar kerja ya. Jadi nanti informasinya dicari pada bahan ajar ya. Ya, kalian bisa mencari informasi dari bahan ajar. Oke anak-anak, jangan dikerjakan dulu. Sekarang Ibu akan membagi 2 kelompok ya. Jadi silahkan didiskusikan ya, nanti jawabannya ditulis di kertas LKPD-nya. Sekarang bebas kalian mencari teman ya. Berjumlah dapat satu kelompok 5 orang. Kalau ada yang tidak jelas, ditanyakan ya. Selesai semua? Ya. Sekarang dari kelompok 1, silahkan membacakan hasil diskusinya di depan kelas. Selesai. Kelompok 2 silahkan menyimak ya atau mendengarkan hasil dari kelompok 1. Mengenai perkembangan permainan bola kasti di Indonesia. Permainan kasti termasuk salah satu permainan tradisional Indonesia. Permainan ini berkembang di Indonesia sejak turun-temurun hingga saat ini masyarakat dapat menyaksikan ataupun memainkan bola kasti. Oke. Yang kedua, Berjalan dan berlari, berlari dan melompat, berlari lurus cepat, dan berlari berkelok-kelok. Oke. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang ya, sekarang silakan kelompok 1 menyimak hasil diskusi dari kelompok 2. Cara melakukan generasi gerak dan lokomotor dalam permainan kasti. 1. Berjalan dan berlari, 2. Berlari dan melompat, 3. Berlari lurus cepat dan berlari berkelok-kelok. Oke, itu yang nomor 2.
sekarang bagaimana perkembangan permainan kasti di Indonesia? Permainan ini berkembang di Indonesia secara turun-temurun hingga saat ini masyarakat dapat menyaksikan ataupun mainan bola kasti. Oke, berikan tepuk tangan untuk Vera. Mencari informasi bagaimana perkembangan permainan kasti di Indonesia dan bagaimana variasi gerak dasar lokomotor dalam permainan kasti. Jadi, perkembangan permainan kasti di Indonesia termasuk salah satu permainan tradisional, ya. Jadi permainan kasti itu adalah permainan tradisional Indonesia, ya. Permainan ini berkembang di Indonesia secara turun-temurun hingga saat ini masyarakat dapat menyaksikan ataupun memainkan bola kasti. Ya, masih duduk di bangku sekolah sudah bisa bermain bola kasti karena permainan bola kasti ini sudah ada di Indonesia sejak dulu, ya, sehingga perkembangannya di Indonesia secara turun-temurun. Ya, sepantasnya lah kita bersyukur atas karunia Tuhan ini dengan ikut menjaga dan melestarikan permainan bola kasti. Bagaimana cara kita melestarikannya? Dengan cara apa? Pati? Dengan cara bagaimana kita melestarikan permainan bola kasti ini supaya tidak punah atau tetap diingat terus? Dengan cara apa? Bagus sekali, selalu bermain kasti. Ya. Variasi gerak dasar dalam permainan kasti ada berjalan dan berlari, ya. Sebentar nanti kita akan praktekkan ini. Terus yang kedua ada berlari dan melompat. Yang ketiga ada apa? Berlari lurus cepat dan belok-belok. Ya. Selain itu ada juga dinamakan gerak dasar non lokomotor. Ada apa saja gerakannya? Menekuk kaki dan tangan. Terus yang kedua memutar badan dan mengayunkan tangan. Yang ketiga menekuk dan mengayunkan tangan. Apakah gerakan mereka ini berpindah tempat? Tidak, ya, cuma di tempat. Jadi cuma anggota badan yang bergerak, ya. Ada mengayun, menekuk, ya. Itu semua dilakukan pada posisi di tempat. Ya. Sekarang gerakan manipulatif. Ada apa saja? Yang pertama ada apa? Melempar bola melambung. Ini, ya. Jadi kalau melambung itu dia ke atas. Ini melempar bola mendatar. Kalau mendatar dia sejajar dengan bahu. Terus ini gerakan melempar bola ke bawah atau biasa disebut menyusun tangan, ya. Terus yang kedua ada apa lagi? Selain melempar, menangkap, ya. Ya, ini caranya menangkap bola dengan cara melambung. Jadi posisi tangannya ke atas, ya. Nah, menangkap bola mendatar, posisi tangannya di sini, ya. Karena tadi pada saat melempar posisi tangan juga sejajar dengan bahu. Terus menangkap bola menyusun tanah. Ya, dia dalam keadaan posisi apa ini? Jongkok. Bagus sekali. Ya. Selain itu ada juga gerakan memukul. Ya. Lihat contoh ini pukulan melambung dalam permainan kasti. Terus yang kedua pukulan mendatar. Ya, mendatar begini, ya, rata. Terus melempar dan menangkap bola. Oke anak-anak, sekarang waktunya kita praktek, ya. Semua kita ke lapangan dan langsung berbaris, ya. Siap, gerak. Jadi setelah mengikuti pembelajaran tadi di dalam, sekarang waktunya kita praktek, ya. Tapi sebelum kita praktek, kita melakukan pemanasan terlebih dahulu. Bola estafet. Caranya bola dioporkan ke belakang. Terus lari, ayo lari ke depan. Terus alik. Terus.
Teruskan. Ya. Menang. Oke. Dah? Nah, sekarang atur barisannya kembali. Oke. Ya. Sekarang bola jatuh. Bukan kaki selebatan. Jadi bolanya nanti melewati bawah. Ya. Oke.
Oke. Oke, habis itu tarik nafas. Keluarkan. Lagi. Tarik nafas. Keluarkan. Tarik nafas. Terlihat. Simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, silakan Fatih. Bermain bola kecil adalah bentuk permainan atau olahraga menggunakan bola kecil. 2. Pada permainan pasti, terdapat juga variasi jarak dasar maupun mudah sama motor dan manipulatif. Yang ketiga, permainan bola kecil yang dimainkan oleh dua kelompok, yaitu kelompok penjaga dan kelompok pemukul setiap waktu terdiri atas 2 orang. Ya. Berikan tepuk tangan untuk Fatih. Permainan kasti itu dimainkan oleh dua regu pemukul dan regu penjaga. Oke.